Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3569-3571 Anda, Ye Liancheng memelototi Chen Ping dan benci memakannya. Ayo, pukul aku, Chen Ping memprovokasi kota Ye Lian. Di kolam suci ini, mereka berdua dibuka dalam 5 dan 5. Dan Chen Ping tidak takut. Melihat penampilan dominan Chen Ping, Ye Liancheng benci gatal. Puncak, beri aku mutiara api, kamu kembali ke pantai dulu, tunggu sampai aku membunuh anak ini, kamu membentuk kembali darah. Ye Liancheng tahu bahwa jika dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak akan ada cara untuk membunuh Chen Ping. Untuk mengerahkan semua kekuatan, kita harus menggunakan kekuatan spiritual untuk menahan dinginnya kolam suci, dan sekarang hanya menggunakan manik-manik api untuk membantu kita menahan dingin. Kamu Feng mengangguk dan berenang ke arah Ye Liancheng. Chen Ping, melihat status quo, adalah pedang yang dipenggal menuju puncak daun, dan dia tidak bisa membiarkan kota Ye Lian mendapatkan mutiara yang menyala-nyala. Jika Ye Liancheng mendapatkan Firebats, maka itu sudah berakhir. Pedang itu langsung menuju ke puncak daun dan, ketakutan, cepat-cepat menghentikan wujudnya dan surut. Pada saat yang sama ketika puncak daun mundur, bola api di tangan Anda dilemparkan langsung ke kota Ye Lian. Api dilucuti dan Ye Feng hanya merasakan dinginnya seluruh tubuh, sehingga ia terus melayang ke atas. Ye Liancheng mengulurkan tangannya, dan kekuatan tarik-menarik menyerap mutiara api dan dengan cepat bergerak ke arah dirinya sendiri. Chen Ping, sampai jumpa, juga meraih mutiara yang menyala. Saya hanya melihat kaki Chen Ping menyalakan api, dan api langsung menyebar, yang jauh lebih cepat dalam sekejap. Lihat Chen Ping untuk merampok mutiara api, Ye Liancheng melambaikan tangan, langsung menabrak 3 lampu. Jika Chen Ping tidak merunduk, dia pasti akan dikejutkan oleh roh. Melihat bahwa dia akan mendapatkan Firebats, Chen Ping menggigit giginya, biarkan 3 lampu menabraknya dan tidak bersembunyi. Pada saat tangan Chen Ping menangkap bola api, ketiga lampu itu juga mengenai Chen Ping. Suara berdebar, air di kolam suci terus berjatuhan, dan Chen Ping dicambuk. Menyerahkan manik-manik menyala, Ye Liancheng melihat Chen Ping mengambil bola api, dan berteriak dan bergegas. Chen Ping menyesuaikan napasnya, tersenyum pada Liancheng di daun itu, dan kemudian membuka mulutnya untuk menelan bola api. Melihat Chen Ping memakan api, kemarahan Ye Liancheng meledak seperti guntur. Tanpa mutiara api, putranya tidak akan memiliki cara mengubah citra darahnya di kolam suci. Mati untuk Ye Liancheng meraung dan mengambil telapak tangan yang mengerikan secara langsung. Telapak tangan ini, Ye Liancheng menggunakan semua kekuatan rohnya, dan bahkan tidak lagi menahan udara dingin dari kolam suci. Sebuah pusaran besar muncul di kolam suci, menuju dengan cepat menuju Chen Ping. Chen Ping, gerakan cepat ke bawah tubuh, dia tidak berani bertarung melawan telapak tangan kota Ye Lian. Melihat bahwa Chen Ping sedang menuju ke dasar kolam, Ye Liancheng ingin terus mengejar, tetapi udara dingin membuat tubuhnya bergetar hebat. Ye Liancheng, yang tidak berdaya, hanya bisa dengan cepat muncul dan tidak berani mengejar Chen Ping. Ketika Ye Liancheng muncul, Ye Feng bergegas untuk membuat masa lalu. Ayah, bagaimana orang itu terbunuh? Kamu Feng bertanya. Tidak, manik-manik roh api diambil olehnya dan ditelan. Suasana kota penuh wajah, kamu Feng Stan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana nadi saya dapat dibentuk kembali tanpa Flamebats? Yakinlah, saya di sini menjaga, saya tidak percaya bahwa dia tidak akan keluar sepanjang hidupnya. Selama dia muncul, saya akan langsung membunuhnya dan mengambil manik-manik api dari perutnya. Ye Liancheng menghibur Ye Feng, kamu Feng mengangguk dan hanya bisa menunggu. Dan pada saat ini pertarungan keluarga Ye telah berhenti. Seng dan Seng Jiayu diselamatkan, keluarga Seng juga telah dievakuasi. Setan-setan tua Magic Mountain mengikutinya, dan mereka ingin menemukan Chen Ping, yang dibujuk untuk meninggalkan rumah Ye. Tetapi alih-alih kembali ke rumah,
mereka menemukan tempat di Yecheng, menunggu berita tentang Chen Ping. Jika Chen Ping tidak punya berita untuk waktu yang lama, mereka akan memasuki Ye lagi. Di kolam suci, ketika Chen Ping terus tenggelam ke bawah, dengan manik-manik roh api di tubuh, Chen Ping akan baik-baik saja bahkan jika dia tidak bisa menggunakan sumber asli ke api. Namun, tak lama kemudian, Chen Ping hanya merasakan gebrakan di lautan pengetahuannya, dan udara dingin di kolam suci lenyap. Dan dengan itu datang tekanan tanpa akhir, Chen Ping hanya merasakan tulangnya patah dan seluruh orang merasa seolah-olah mereka telah dikompresi. Chen Ping bergegas menjalankan tubuh emas, yang menahan tekanan dari kolam suci. Benar-benar aneh, bagaimana kolam suci ini bisa berbeda. Chen Ping sangat membosankan, namun, Chen Ping terus menyelam. Tetapi kolam suci itu tampak tak ada habisnya dan tidak ada dasar sama sekali. Chen Ping sendiri tidak tahu berapa lama dia tenggelam, juga Tuhan tidak bisa mengetahuinya. Sekarang Chen Ping, seolah-olah dia mengambang di alam semesta gelap yang tak berujung, kesepian itu menakutkan. Ten Chan, suara Ochre terdengar. Chen Ping telah kembali kepada Tuhan dari kesepian tanpa akhir itu. Tuan Chen, kesadaran ilahi Anda terperangkap dan telah mengambang. Ochre berkata kepada Chen Ping, apakah saya tidak bisa bergerak? Ketika Chen Ping mengisi wajahnya dengan heran, dia pikir dia telah menyelam. Tidak bergerak, kolam suci ini terasa sangat aneh. Tuan Chen, Anda masih lebih memperhatikan. Ochre mengingatkan Chen Ping saat ini kepalanya terkejut berkeringat. Jika tidak ada Oker untuk membangunkan dirinya, Chen Ping takut telah mengambang di sini. Itu terlalu menakutkan. Chen Ping bangun dengan cepat, lalu menahan napas dan menyelam ke bawah. Segera ada sedimen di depan Chen Ping, membuktikan bahwa dasar kolam telah tiba. Ketika Chen Ping melangkah di dasar kolam dengan kakinya, dia akhirnya memiliki perasaan yang kuat di dalam hatinya. Chen Ping melihat sekeliling dan melihat tidak jauh, ada cahaya. Melihat cahaya kelompok, Chen Ping sangat senang di hatinya. Kalau saja ada harta di bawah kolam renang. Chen berjalan perlahan menuju cahaya itu. Ketika Chen Ping mendekat, dia menemukan sepotong batu giok bercahaya. Dan di sekitar batu giok, ada tirai cahaya yang menutupi batu giok. Ukuran palem batu giok ini dan bau aneh yang diberikannya. Tepat ketika Chen Ping meraih batu giok untuk mengambilnya, telapak tangannya melintasi cahaya dan batu giok itu meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Di tengah-tengah cahaya keemasan, seorang pria perlahan-lahan muncul. Orang yang berani memata-matai batu yang cenderung ini. Wajah dingin pria itu, mata dingin memandang Chen Ping. Suaranya seperti jam hong, biarkan Chen Ping menyadari kesurupan. Chen Ping buru-buru menarik tangannya, menatap pria itu dengan tenang, dan matanya penuh dengan keserakahan. Isi batunya, apakah ini batu peri? Chen Ping bertanya pada pria itu. Anda seorang nahoda? Bertanya apa yang Anda lakukan? Ini adalah batu peri, tetapi tidak ada gunanya bagi Anda. Tunggu sampai Anda terbang ke peri, ayolah. Ada penghinaan di mata pria, merasakan penghinaan terhadap laki-laki. Chen Ping mencibir, Anda sekarang hanya sisa, bahkan bukan sisa, hanya dapat dianggap sebagai bagian dari ide residual. Anda masih memandang rendah saya. Hari ini saya akan mengambil batu tambalan. Dapatkah Anda membantu saya? Chen Ping tidak takut pada pria ini. Pria ini mungkin sudah lama menutup telepon, dan kemudian meninggalkan jejak ide residual di sini, yang datang untuk menakuti orang. Chen Ping tidak akan membiarkannya dengan mudah takut. Saya hanya melihat Chen Ping memahami masa lalu dengan satu telapak tangan dan tidak peduli dengan pria itu. Dan telapak tangan Chen Ping menembus tubuh pria itu secara langsung. Anak-anak bodoh, mati. Pria itu minum dalam kemarahan, dan ametis berkembang dengan sejuta lampu. Ribuan lampu ini datang langsung ke Chen Ping seperti pedang tajam. Air di kolam suci mulai mendidih, dan sinar cahaya membaginya dan mengirim raungan. Chen Ping menyusut kesakitan, lalu mundur dengan kecepatan terik, dan bahkan jika Chen Ping lebih cepat, ia ditabrak oleh beberapa orang Hua. Chen Ping bukan tubuh emas yang buruk,
langsung mati, dan akhirnya tidak berwujud. Chen Ping mendengus, tubuhnya bergolak darah. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Ochre peduli tentang bertanya, saya baik-baik saja, orang ini terlalu kuat. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika ada jejak ide residual di sini, itu bukan sesuatu yang dapat Anda atasi oleh seorang anak di wilayah Anda. Tetapi tubuh Anda kuat, tidak apa-apa untuk diserang. Pria sangat menghargai daging Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, hanya menatap pria itu, melihat batu itu tidak jauh. Meskipun Chen Ping ingin mendapatkan tangan, tetapi dia bukan lawan pria itu. Chen, karena Anda tidak mendapatkan tonik itu, Anda dapat mengolahnya di dasar kolam suci ini, dan tidak cukup untuk menyerap napas dalam tonik. Menyerap nafas aspal, dan aspal ini telah menjadi batu limbah. Ochre berkata kepada Chen Ping, tampaknya menjadi satu-satunya cara, meskipun kecepatan ini akan jauh lebih lambat, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Ketika Chen Ping selesai, dia seharusnya duduk di depan wajah pria itu. Kemudian trik penyemenan dimulai, memperbaiki napas aneh yang berasal dari batu, semua diserap oleh Chen Ping. Pria itu kagum ketika dia melihat bahwa Chen Ping dapat menyerap napas di patina ini. Bagaimana bisa Anda hanya seorang biarawati yang telah berada di negara ini? Bagaimana Anda bisa menyerap nafas pemurnian dan mengisi kembali bebatuan? Pria itu bertanya dengan kaget, pekerjaan saya dapat disempurnakan semua hal. Anda mengisi napas batu dan apa? Chen Ping tersenyum dingin, pria itu memelototi Chen Ping. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan Chen Ping menemukan bahwa selama dia tidak melewati cahaya, pria itu tidak bisa menimbulkan ancaman apapun padanya. Chen Ping dapat yakin bahwa penyerapan napas yang berani di batu. Dan pada saat ini, di atas kolam suci, Ye Liancheng masih menjaga kolam suci. Selama Chen Ping berani keluar, dia akan segera menyerang. Pemilik, telah dihitung, kali ini keluarga Ye kami mati biksu 43, terluka parah 17. Dan ketiga setan dari ujung utara sudah mati, dan tidak ada yang tersisa. Penatua datang ke sisi kota Ye Lian dan berkata dengan tampang tebal. Mata Ye Liancheng sedikit menyempit, keluarga kelompok orang-orang yang berani dan sombong ini, dan ketika saya membunuh anak laki-laki yang masuk ke kolam suci, saya segera menghancurkan keluarga pemiliknya. Ketiga setan itu mati, tetapi meninggalkan benda ini. Penatua memiliki 3 nedan merah di satu tangan, dan ketiga nedan itu bernafas panas. Nedan, apakah ini yang ditinggalkan ketiga penyihir itu setelah kematian? Ye Liancheng penuh dengan pertanyaan mengejutkan. Ya, saya menemukannya di 3 mages setelah mereka meninggal. Penatua itu mengangguk. Kamu Liancheng mendengarkan, dan tiba-tiba tertawa. Dia mengerti arti dari penatua. Trik sulap ini sudah mati, jadi tidak apa-apa untuk mencarinya. Dengan ketiga nedan ini, saya melihat bagaimana bocah itu masih melarikan diri. Ye Liancheng mengambil 3 orang nedan dan menelannya langsung. Setelah menelan nedan, tubuh Ye Liancheng mengirimkan gelombang panas. Setelah merasakan panas di tubuhnya, Ye Liancheng melompat ke kolam suci dengan keras. Karena tidak perlu menahan udara dingin di Holy Pool, Ye Liancheng menyelam lebih cepat. Ye Liancheng penuh amarah, dan dia berpikir bahwa jika dia melihat Chen Ping, dia pasti akan membunuh Chen Ping dan tidak pernah menunjukkan belas kasihan.